Hai guys, welcome back my YouTube channel. Ketemu lagi bareng aku Iim. Udah mau 6 bulanan semenjak aku terakhir kali buat video yang bahas soal kegiatan bongkar gift anak-anak sekolah. Jadi di video itu aku ngebahas tentang beberapa tips terkait bagaimana cara kita untuk lebih produktif dengan passion kita. Jadi waktu itu aku kan lagi ngejalanin mengajar gitu. Jadi aku ngebahas soal ya poin-poin kecil lah intinya. Jadi di video kali ini ya, ini sebenarnya nggak terlalu formal yang gimana, tapi aku mau pengen cerita-cerita lah gitu. Ibaratnya kayak nge-sharing hal-hal yang pernah aku alamin kurang lebih di fase 6 bulan belakangan ini. Ya, itulah intinya. Oke. Kalau kita bicara soal semangat ya, intinya kayak kadang tuh rasa semangat, rasa feel kita untuk lebih nge-enjoy sama hal-hal atau kegiatan kita setiap hari itu kayak emang benar-benar yang butuh recharge energi yang harus banyak sih kayak gitu. Kalian pernah gak sih kayak ngerasa yang aduh ini udah kayaknya low battery banget, kayak udah gak ada tenaga untuk lebih nge-power up kegiatan kita yang semua itu menuntut untuk produktif gitu, iya kan? Jadi kayak ngejalanin itu dengan perasaan yang udah campur aduk, kayak antara khawatir, takut bisa berjalan dengan baik atau enggak. Nah, itu jelas di video kali ini aku bakal membahas beberapa trik yang menurut aku itu lumayan improve buat aku ya. Kurang lebih selama 6 bulan itu pasang surutnya banyak banget. Jadi kayak harus benar-benar auto prepare gitu. Oke. Menurut aku ya, ada beberapa hal-hal yang sebenarnya kita tuh nggak boleh nge-skip itu. Sebenarnya bukan nggak boleh banget, tapi kayak ya harus belajar untuk lebih mentolerir apa-apa yang kita itu udah mulai sebenarnya gitu. Nah, salah satunya yang pertama itu menurut aku adalah kalau belajar dari pengalaman aku selama kurang lebih 6 bulanan ini gitu, gimana cara kita untuk ngerubah cara pandang gitu, ngerubah cara pandang kita. Jadi kayak di pikiran itu kadang kan kita berusaha untuk nerapin the mindset of the productive gitu, ya kan? Tapi ya kadang apapun yang kita jadiin itu sebagai the main idea gitu, kayak main ide dari segala aktivitas kita itu ya nggak bisa berjalan lancar auto kayak punya satset-satset yang nggak mungkin kayak gitu ya kan. Tapi menurut aku pernah dengar ada pepatah tuh ngomong kayak gini, bukan pepatah ngomong kayak ada pepatah atau kalimat yang pernah aku baca sebelumnya. Jadi kayak pikiran kita itu adalah menciptakan ilusi dan juga realitas. Pikiran kita menciptakan ilusi dan juga realitas dari apa-apa yang kita bayangkan. Ternyata ya benar banget dong. Apa yang kita pikirin tentang diri kita sebenarnya, tentang bagaimana situasi kita, tentang semangat kita deh, itu terkadang ya coba deh gitu kita ganti pikiran itu jadi kayak ya aku pasti bisa nih, kayak aku pasti bisa, aku pasti nggak bisa, aku pasti gagal. Kayak dengan kalimat-kalimat yang kayak gitu tuh kadang itu pengaruhi pikiran kita gitu, kayak pikiran yang udah ragu sebelumnya, pikiran yang nggak percaya diri, pikiran yang kayak suuzon sama teman, sama keadaan dan juga situasi itu kayak kadang-kadang itu bakal nyerap dan juga masuk ke benak kita, dan akhirnya kita nggak bisa untuk mentolerir itu. Jadi akhirnya ya semua jadi kacau balau. Bukan kacau balau kayak gimana ya, tapi kayak kita tuh ngerasa sesuatu yang kita udah nata, sesuatu yang kita udah usahain buat lebih
teratur gitu, planning kita lah ibaratnya. Tapi kalau misalnya itu nggak realistis, akhirnya nggak berjalan sesuai apa yang kita inginkan, kan kayak akhirnya kita ya down, ngerasa sia-sia dan percuma. Tapi nggak apa-apa dong, makanya kayak ayo coba lakuin hal-hal kecil, nerapin stigma, nerapin kalimat-kalimat yang sebenarnya itu lebih membuat diri kita ini lebih positif gitu. Kalau misalnya kita berusaha untuk aku pasti bisa di depan kaca. Nah, aku kadang gini, aku tuh sering hadap kaca atau kayak nulis juga, aku akan tetap berusaha untuk nge-trigger hal-hal yang positif di kepala aku gitu. Jadi kayak kadang ya kita nggak pernah menutup kemungkinan bahwa ada hal-hal atau ada perasaan yang kayak buat kita itu sedih banget gitu. Ya tapi nggak apa-apa, sedih itu mungkin hanya berlalu 1-3 menitan. Setelah itu kita akan disadarkan dengan realita bahwa kita nggak bisa untuk terus-terusan seperti ini gitu. Harus tetap berjalan mengikuti roda aliran kehidupan ini berputar, intinya gitulah ya. Oke, jadi ya aku sering ngomong ke kaca atau ke cermin gitu, ngomong di cermin, dirimu pasti bisa deh, dirimu pasti bisa lewatin keadaan ini, bisa lebih baik untuk mencapai progres dan juga tujuan-tujuan yang pernah aku idam-idamkan gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu kayak gimana kita bisa lakuin hal-hal kecil yang menurut kita tuh senang, kayak ngebuat hal-hal atau stigma yang memberikan kita itu auto happy. Percaya nggak percaya, sumber kebahagiaan itu adalah dari kita sendiri, dan itu benar. Karena kalau kita berharap untuk orang lain tuh dapat mood boost dari orang lain tuh nggak bakal bisa kalau kita sendiri tuh nggak bahagia. Jadi ya gimana caranya untuk mendapatkan feel yang bisa buat kita tuh happy, enjoy selama 1 hari beraktivitas gitu. Ya kadang paginya kita semangat banget, bangun pagi, beres-beres, mau kerja, mau kuliah, dan segala kayak mau sekolah gitu. Tapi kalau misalnya udah ngerasa kayak kayaknya mood aku udah bete duluan deh. Aku dulu kayak gitu. Aku kadang kayak ada sesuatu yang nge-trigger mood aku itu jadi lebih down, ya aku bakal ikutin mood aku itu yang kayak berantakan seharian. Akhirnya sampai malam udah mau tidur pun kayak mood aku nggak bagus banget. Jadi itu kalian nggak boleh tidur ya guys. Akhirnya setelah 6 bulan, jangka pendeknya adalah 3 bulan terakhir, aku berusaha untuk kebahagiaan aku adalah dari diri aku sendiri, bukan dari orang lain. Bagaimana aku untuk bisa menghandle itu, menciptakan rasa bahagia itu sendiri walaupun hanya dari hal-hal kecil sekalipun gitu. Akhirnya ya sudah, hal-hal kecil, kebahagiaan kita gak menuntut harus berasal dari hal yang bersumber besar gitu, dari orang lain sekalipun. Jadi ya udah, kita nikmatin aja hidup kita sendiri atas kemauan kita sendiri. Itu yang kedua. Terakhir, yang ketiga menurut aku adalah bagaimana kita untuk menemukan inspirasi dari orang lain. Nah, inspirasi dari orang lain itu kadang contoh kecilnya adalah kita melihat orang lain bahagia, itu kadang kita jadi ke-trigger yang aku bisa nggak ya kayak gini, aku bisa nggak ya kayak dia, hingga di benak kita atau di otak kita tuh aku harus bisa kayak dia aja bisa, apalagi aku harusnya lebih bisa gitu. Tapi kalau kita terlalu obses sama kehidupan orang lain, nantinya bakal banyak impact yang gak baik buat diri kita sendiri. Jadi berusaha untuk mendapatkan inspirasi dari orang lain, tetapi jangan pernah lupa bahwa karakter kita adalah the main role atas kehidupan kita sendiri. Makanya kita hanya cukup melihat orang lain, wah berarti dia udah punya achievement ini, udah punya ini dan lain sebagainya.
semua hal-hal baik dari dia, dari orang lain, intinya bisa kita ngambil berbagai sisi positifnya. Tetapi kita kan nggak tahu kehidupan orang di balik layar ya, makanya kayak ya sudah, jalanin aja kehidupan kita berdasarkan dengan planning kita, tetapi itu berasal dari sumber inspirasi dari orang lain, kayaknya gitu. Kita nggak boleh terlalu berharap orang akan mengubah kehidupan kita. No, it's not the same. Jadi jangan pernah berharap orang itu bakal datang, orang lain bakal datang ke kehidupan kita dengan memberikan segala pengorbanan, segala ini dan itu untuk merubah kebiasaan kita. No, now orang kasih treatment, ngasih ini, ngasih itu untuk bisa hey dirimu, dengan kehadiran aku harap kamu akan berubah gitu. Itu nggak bakal bisa. Tapi dari kita sendiri, kalau misalnya orang mau dateng, orang nggak dateng, tapi kalau dari kita yang mau berusaha untuk lebih baik lagi, ya itu bakal ngasih achievement atau ngasih ngasih hal-hal yang menurut kita perlu kita apresiasi untuk diri kita sendiri. Jadi belajar untuk mencintai diri kita sendiri sebelum kita jatuh sejatuh-jatuhnya ke orang lain. Itu sih menurut aku. Jadi ya mungkin sedikit singkat, tapi kayak orang-orang mungkin berpikir itu nggak terlalu penting sih, itu kan kayak udah persoalan yang basi ya. Tapi kalau menurut aku itu adalah hal-hal yang punya impact buat kehidupan kita selanjutnya. Okay. Jadi ingat ya guys, intinya adalah semangat diri kita itu penting banget buat gimana nganterin kita untuk mencapai langkah-langkah ke depannya berhadapan dengan realita hidup yang sangat keras ini. Menurut aku sih terus untuk berlatih bagaimana cara pandang kita tuh semakin positif, terus ya semakin lebih dewasa, bisa ngasih kita karakter dan juga pembawaan yang lebih bijaksana gitu. Kak, kalau misalnya seandainya kita bisa berada dalam proses dan juga tahap yang lebih baik, ya percayalah bahwa kita pasti akan jadi versi yang lebih baik dari apa yang kita inginkan. Intinya gitu aja ya guys ya. Aku cuma pengen nge-sharing hal-hal kecil yang menurut aku happy aja kalau aku nerapin itu, nggak terlalu banyak dan juga nggak perlu muluk-muluk. Jadi ya aku harap kita semua lebih baik lagi ke depannya, baik dari mindset, dari cara bersikap, dari pembawaan dan lain sebagainya. Karena sikap, kebiasaan dan otak kita menentukan bagaimana kita ke depannya. Terima kasih udah nonton aku di kesempatan ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan share juga ke teman-teman kalian. Mungkin kalau kalian ngerasa bermanfaat, silakan untuk kembali lagi di YouTube aku biar aku tambah semangat lagi, biar bisa buat konten-konten yang lebih bermanfaat lagi. Walaupun aku masih cengengesan dan lebih kayak nggak jelas banget, tapi aku butuh support kalian. Makasih banyak dan sampai ketemu di video lainnya lagi. Jangan lupa komen untuk apa-apa yang perlu kita bahas lagi.